Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Feby Angelia, Fiona Alfianti, Jackson, John Lim, dan Melissa. Hari ini kami akan menjelaskan tentang layer OSI. Yang pertama-tama adalah pengertian OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi modul rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya adalah 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yaitu 1. Application layer, lapisan yang ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. 2. Presentation layer, lapisan yang keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format data yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIMA, SLL, dan TLS, dan sebagainya. 3. Session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lainnya. Lanjutkan, nomor 4, transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data, sekaligus memastikan bahwa paket data telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengiriman atau IP pada tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang selanjutnya, data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, router, bright, dan switch. Pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Physical layer atau lapisan pertama. Dan model OSI layer yang paling diutamakan adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan
media transmisi jaringan. Sinkronisasi bit, mode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogkan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja layer OSI. Layer ketujuh disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Fox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang dihendak transmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website, misalnya Shopee. Presentation layer ini akan mengkonversi website Shopee menjadi pilihan. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan menginskripsikan data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Sekarang layer nomor 5 adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke websitenya internet banking. Saat kita tidak melakukan apa-apa, maka akun kita akan otomatis dikeluarkan ke halaman login. Layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah dikirim atau diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UCP atau User Datagram Protocol. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer yang ketiga adalah network layer. Network layer ini berfungsi untuk mengidentifikasikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Layer ketiga kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP ARP, Address Resolution Protocol. Layer nomor 2 ini disebut dengan data link. Layer data link ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah MAC atau Media Access Control dan LLC, Logical Link Control. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch. Dan terakhir, layer nomor 1 adalah physical layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode fungsionalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. OSI layer juga memiliki kelebihan, seperti memberikan pemahaman bersama dan referensi umum tentang networking kepada para profesional di bidang networking. Lalu yang kedua itu membagi tugas pada masing-masing layer. Lalu yang ketiga itu memungkinkan spesialisasi yang berbeda pada masing-masing layer. Lalu yang keempat dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam troubleshoot masalah.
Yang kelima itu meningkatkan standar interoperabilitas antara jaringan dan perangkat. Yang keenam itu menyediakan modularitas dalam fitur jaringan atau pengambang dan perubahan pada sebuah layer tidak mempengaruhi layer lainnya. Kekurangan yang terdapat pada OSI layer. Yang pertama itu, lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar. Kalau yang benar itu melakukan fungsi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, implementasi. Dalam dunia industri, jaringan memiliki hubungan yang sama persis dengan lapisan pada OSI layer. Lalu yang ketiga itu, protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi yang berbeda yang membantu mengirim atau menerima pesan keseluruhan. Yang keempat itu, protokol yang berbeda. Bedanya itu di fungsinya pada tiap lapisan dapat mengirimkan atau menerima pesan. Lalu yang terakhir itu, perubahan pada suatu protokol tidak bersifat menyeluruh ke semua bagian. Manfaat OSI layer. Yang pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Yang kedua, breakdown soal persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Yang ketiga, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layar tertentu. Yang keempat, menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Yang kelima, memudahkan pengembang teknologi masa depan yang terkait layer tertentu. Kesimpulannya adalah, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara kerjasama pengiriman dari setiap model dilakukan secara beruntutan. Itu saja dari kelompok kami mengenai OSI layer. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.